ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Ini ada yang bertanya tentang dia baru belajar Islam dan diajak ikut tarbiyah di sebuah kelompok, tapi bingung karena dengar bahwa tarbiyah di kelompok tersebut berjenjang dan tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus dirinci ya, kata berjenjang. Ya, kata berjenjang. Apa artinya berjenjang itu? Kalau berjenjang bermana diambil ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar, itu benar. Itu cara Nabi mendidik para sahabat. Itu yang dikatakan sebagai Rabbani. Dalam tafsir Ibn Abbas, alladhi rabbun nas ala sigaril ilm qabla kibarihi. Mereka yang mentarbiyah manusia di atas ilmu yang kecil sebelum besar. Itu benar. Tapi kalau tarbiyah bermakna berjenjang bermakna kalau kamu masih kelas baru, anak-anak baru, ya ada pelajaran yang hanya boleh dihadiri anak baru. Anak-anak lama ada pelajaran anak-anak lama saja, anak baru tidak boleh hadir di situ. Tidak boleh hadir di situ. Karena di pelajaran anak-anak lama itu sudah ada pembahasan tentang baiat, sudah ada pembahasan tentang harokat, masalah jihad malah. Ya, sampai kirim para pejuang ke Afghanistan, ke Filipina. Ya. Kalau ini makna berjenjang, itulah yang disebut hizbiyah namanya. Dan inilah yang dilarang, yang seperti ini. Karena itu anak-anak muda harus paham ya, jangan sampai tertipu dengan sebagian orang kadang gampang. Apalagi ahlul bidah umumnya seperti itu sifatnya. Dari itu ahlul bidah, seorang datang di depannya langsung dia kasih hal yang paling mengerikannya di sisi mereka, tidak. Yang doktrin mereka yang paling pokok itu disimpan belakangan. Dikasih dulu yang manis-manis, yang ringan-ringan, yang indah-indah. Itu ciri ahlul bidah dari dahulu itu. Sampai dikatakan oleh sebagian as-salaf, kalau kamu duduk kepada ahlul bidah, dia akan mulai dengan hadits-hadits yang paling indah dulu dia kasih. Nanti setelah itu baru dia masukkan racunnya. Nah, sama kalau duduk dikasih dulu semangat belajar, sebagainya. Nanti belakangan baru ada ikatan baiat, terikat dengan kelompok. Kita ada pimpinan yang harus kita baiat, tidak boleh keluar dari kelompok. Ya. Nanti ada makna bagaimana cara mendirikan negara, ya. Ketaatan kepada pemerintah, bagaimana menghujat pemerintah yang sedang ada sekarang, bagaimana ini dan seterusnya. Itu nanti belakangan nanti dia kasih. Ya. Maka ini hati-hati. Dari sebagian manusia seperti itu keadaannya. Karena itu dari cara seorang belajar, dia cari guru yang baik manhajnya. Dia bagus manhajnya lurus, akidahnya lurus, benar, dan dia itu penasihat untuk umat. Nah, itu guru yang bagus kita belajar. Tapi kalau gurunya dia berasal dari kelompok-kelompok yang seperti ini misalnya, yang sudah jelas dari pemikirannya, kemana arah pemikirannya, apa ujung yang mereka akan perjuangkan. Iya. Ini adalah masuk di dalamnya, ikut di dalamnya itu membinasakan diri namanya. Nah, ada sebagian orang subhanallah ya, lebih halus lagi. Saya kasih gambaran. Ini jangan ke kelompok yang ditanya oleh penanya ini. Sebab ini terang-terangan dia. Iya. Dia diketahui mengirim orang ke Afghanistan, punya camp pelatihan di Filipina sana. Walaupun banyak orang nggak tahu. Cuman ada buku-buku yang menulis dan dia tulis data-data itu terkait dengan mereka. Iya. Dan ini sudah dimaklumi, kita ketahui. Nah, ada sebagian orang lebih halus lagi dari sisi kesesatannya. Dia kalau duduk, masya Allah, dia mengajar seperti mengajar sunnah, mengajar hadits-hadits, mengajar kitab tauhid, mengajar Sahih Al-Bukhari. Syekh-syekhnya juga, Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, dari para ulama yang terkenal dia sebut. Nah, iya. Punya berbagai media, kadang punya televisi, kadang punya ini, punya itu. Tapi ujung-ujungnya
Seperti di Mesir. Bikin partai. Masuk dia ke partai. Tidak ada orang yang dia berpikir untuk menegakkan sebuah dakwah di jalan Allah, dia akan masuk ke partai. Sebab itu tidak ada seorang ulama pun yang menjelaskan ada maslahat masuk di dalamnya, dan bukti sudah banyak menunjukkan orang yang berbaik sangka saja masuk ke partai, ke parlemen dengan dalih ingin memperbaiki, ingin memperjuangkan yang benar, ujung-ujungnya dia larut di situ termakan. Bukannya dia yang memperbaiki, dia yang diperbaiki. Dia yang diperbaiki. Dan kita tidak usah jauh-jauh, di Indonesia ini kita punya orang-orang yang katanya masuk ke parlemen untuk itu. Ceritanya untuk apa? Memperjuangkan inspirasi kaum muslimin. Supaya umat ini lebih maju dan lebih sejahtera. Suara-suara umat ini didengar. Yang satunya menjadi calon gubernur saja ditanya bagaimana sikap dia memberantas miras. Ini, saya tidak punya misi tertentu di pemerintahanku tentang itu. Nggak berani nampakkan dari ciri keislamannya. Apalagi hal-hal yang lain, hal yang lebih besar, tegas terhadap kesyirikan, terhadap bidah, terhadap khurafat. Mereka saja gara-gara takut dikatakan anti tahlilan, anti ini dan itu, mereka akhirnya memerangi apa yang disebut dia ikuti corongnya orang-orang kafir yang meneriakkan Wahabi terhadap ahli tauhid. Ini orang-orang yang sudah diperbaiki, tanda kutip sudah diperbaiki tanda kutip, gara-gara masuk. Karena itu orang yang saya selalu mengatakan bahwa kalau dia paham ilmu agama yang benar, ilmu agama yang benar itu tidak membuat dia cinta atau tertipu oleh dunia apapun, jabatan maupun pangkat. Ilmu agama yang benar itu dia tidak ada ambisi untuk meraih kekuasaan dan kedudukan. Sebab ilmu agama sendiri itu adalah kekayaan yang paling kaya. Dan ilmu agama itu sendiri itu kekuasaan yang paling menguasai hati. Ulama banyak, mereka hanya membacakan ayat-ayat dan hadits kepada manusia. Itulah yang diikat hati manusia. Dan itu kekuatan ilmu di situ. Nah, karena itu ini hati-hati dari sebagian orang, kadang halus. Kadang niat awalnya mungkin dia ingin sunnah, tapi menyimpan jalannya karena sebab itu. Dan ada orang-orang yang kadang cirinya sudah ke situ. Itu cirinya jelas biasanya. Pertama dia dukung dulu pemilu. Masuk pemilu. Di mana ada negara namanya demokrasi, diharuskan dia ikut pemilu. Kalau namanya demokrasi dia bebas. Dari kebebasan seorang menganut dari pemahaman agamanya, dia tidak ikut padahal yang tidak ada manfaatnya. Ini datang sebagian orang, kita ikut pemilu, ini banyak maslahatnya. Karena ada 2 calon kemarin. Calon pertama ini di tengah raya akan mendukung Syiah. Dan calon kedua ini lebih mending. Makanya rame-rame dukung calon pertama, kampanyekan. Bahkan dukung calon kedua. Wah ini kuat. Malah calon yang pertama dikatakan tidak qawi katanya. Tidak kuat. Yang pertama. Sekarang yang pertama naik. Ini terbalik-balik semua kaidah-kaidahnya. Akhirnya jadi malu sendiri. Ini namanya para politikus yang tidak tahu politik. Dan tidak mengerti politik syar'i. Ujung-ujungnya seperti itu. Para ulama yang membolehkan pemilu itu kalau jelas maslahatnya, orang memilih pasti yang dipilih itu naik. Ini masuk dia mengkampanyekan semua anggotanya saja tidak akan sampai 1% dari suara orang Indonesia. Apa yang dia bisa rubah dengan 1%? Selain daripada kerusakan yang dibikin di belakang fatwa bolehnya, itu sudah menyebabkan ini mereka yang berdakwah kepada Al-Quran dan Sunnah yang salafi ini ternyata mirip juga dengan orang-orang yang buat partai itu. Itu sudah dia buat jelek nama ilmu orang-orang yang menuntut ilmu gara-gara pemahaman. Dan ini lihat aja, sebagian orang seperti itu. Ciri-cirinya kelihatan. Kita bukan berkata sesuatu yang gaib, tapi itu ciri-ciri akan naik nanti. Sudah mulai dia bikin ormas misalnya, selangkah lagi jadi partai, nanti selangkah lagi. Begitu terus-terusnya. Sebab ciri kebaikan
Dan dakwah Rasulullah itu jelas. Nabi menyampaikan ilmu, memperbaiki masyarakat. Iya, meluruskan. Dengan apa yang diajarkan, ditanamkan, dengan sendirinya itu akan menciptakan sistem-sistem yang baik untuk manusia. Karena itu lihat Nabi SAW di Mekah. Iya, beliau nggak ada sibuk-sibuk ngurus kepemimpinan di Quraisy, ngurus ini dan itu. Nggak ada, beliau hanya mendakwakan tauhid dan mengajarkan syariat kepada manusia. Dengan sendirinya, tampak buahnya, berdiri negara Islam di Madinah. Berdiri negara Islam di Madinah. Begitu cara kalau ingin memperbaiki, ingin berdakwah. Iya. Tapi kalau dia ingin memperbaiki, dia tidak punya kesibukan terhadap ilmu yang pasti, bukan prioritas. Dia jadikan kesibukan kepada ilmu itu untuk mengumpul suara saja, untuk mencari popularitas saja. Ada sebagian orang kadang bagus dakwanya kepada sunnah, kepada ini, tapi tema-temanya hanya tema tematik saja yang mendukung, membuat orang semangat. Nah seperti itu cara as-salaf mendidik. Mereka gabungkan antara dua hal. Kadang sebagian manusia perlu dikasih nasihat-nasihat yang menggetarkan hatinya, yang membuat dia tersadar, yang membuat dia kembali. Tapi harus diberikan dari pendidik ilmiah ta'sil yang merupakan pondasi dasar dia dalam ilmu. Dengan itulah dia akan kuat di atas keimanan dan akan bisa membangun posisi pondasi ilmiah. Karena itu ciri salafi, kalau dia betul-betul salafi, itu akan terlihat pada ilmu yang diajarkan. Dia sibuk menyelesaikan buku-buku. Itu haris. Ada ta'limnya, ada kitab yang dia selesaikan sampai selesai. Dia buat orang paham kitab itu seluruhnya. Bukan tematik saja, ambil tema ini. Kalau lagi ngetrend di masyarakat tentang ta'adud yang dia bahas. Ya. Kalau lagi ngetrend di masyarakat tentang masalah keluarga yang dia bahas. Lagi ngetrend di masyarakat tentang masalah penyakit hati yang dia bahas. Dia cuma ikut saja ngetrend di masyarakat. Betul kita perlu memperbaiki apa yang terjadi. Tapi bukan begitu cara mendidik, cara mengajarkan ilmu. Ini semuanya dari gambaran-gambaran ya. Saya ingin memberikan gambaran-gambaran kepada seluruh hadirin bahwa dakwah itu dibangun di atas asas-asas. Ada simbol-simbolnya, ciri-cirinya kita bisa melihat ini dakwanya benar, ini keliru, ini dakwah ya benar tapi hati-hati, ini dikhawatirkan akan mengarah kemana? Kepada hal yang berbahaya. Ya maka ini semuanya ada hal-hal yang dilihat, diperhatikan. Karena itu secara umum kita mengajak kepada setiap muslim dan muslimah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggalkan segala bentuk hizbiyah, meninggalkan segala bentuk penyelisihan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian terhadap orang yang jatuh di dalam kesalahan, kita menasihatinya dengan cara yang baik. Ya, walaupun dia keliru, tapi dia masih muslim, kita masih semangat dia kembali kepada jalan yang apa? Jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Ya, tapi amar ma'ruf nahi mungkar itu tetap ditegakkan. Ya, sambil kita banyak mendoakan agar supaya saudara-saudara kita yang keluar dari jalan yang lurus dikembalikan kepada jalan yang benar, dan semoga apa yang kita tempuh dari mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah kita dikuatkan di atasnya, dikokohkan di atas kebenaran dan selalu dijaga dari segala hal yang bisa mengeluarkan dari jalan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam.